Karena sudah ada komitmen dalam diri saya untuk menjadi intelektual muslim. Tidak ada yang bisa menghalangi. Ada tidak Prof, pengalaman yang susah dilupakan di pondok itu Prof? Iya, ketika saya punya gitar pertama kali dibanding. Oh iya, Ketawa semua mereka. Dia bilang ini penjual ikan mau jadi intelektual muslim. Saya Pak Rektor ini punya cerita hidup yang sangat luar biasa. General manager. Iya, bukan jenderal. Oh, General. general. Oh, astaga. Astaga. Kapan lagi kita begini, bahas ini, ketawa ke TV. Selamat datang di Dosa. Dosa Dato Karaman Notesa. Apa mau menurut kepuasan ini, apa yang menurut kelas semen? Yang kelas 9 sementara pisang hijau. Oh, pisang hijau. Tadi saya cari pisang hijau taweli habis. Di bawahnya tetu. Bawa itu. Oh, tetu. Sampai saya ke Pantoloan saya cari pisang hijau habis. Saya sampai di Kabonnya tadi baca habis. Ada banyak pertanyaan tentang Ramadan hari. Banyak bertanya-tanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau merokok di bulan puasa? Sementara dilarang itu Nah, makan dan minum. itulah makanya kita pusing juga sebenarnya. Rokok tidak tuh dalam tiap dalilnya. Tapi orang kita tuh merokok. Ada juga bertanya, Ustaz, apa hukumnya Ustaz kalau kumur-kumur pakai kuah bakso? Luar biasa. Kan coba kumur ya. Cuma kumur. Itu bagaimana Nah, hukumnya? makanya insya Allah hari ini kita akan dihadiri oleh tokoh yang sangat luar biasa di UIN khususnya dengan umumnya di Sulawesi Tengah. Ya, juga beliau ketua Tanfiziyah. Masya Allah. Nah, insya Allah semua pertanyaan-pertanyaan terkait Ramadan tadi insya Allah akan dibahas. Iya, coba nanti kita bertanya kepada beliau, mudah-mudahan kita dapat pencerahan Siap. di bulan yang berkah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada notesa, Bro. Oke saya oke lah ya. Pokoknya kalau banyak permasalahan umat ini, Bro. Iya. Makanya kita ini agak kesimpulannya sih. Asisten mana asisten tadi? Oke, asisten. Ambil asisten. Minta maaf ini asisten. Iya. Banyak sekali permasalahan umat ini, Bro. Pertanyaan seperti tadi, bagaimana untuk merokok di bulan puasa? Boleh atau tidak? Sementara cuma makan dan minum dia. Iya, kalau dibilang haram, Prof, cuma dorong pangkat gitu. Di dalil Al-Quran itu yang dilarang itu makan dan minum. Nah, banyak sekali luar biasa mereka. Seperti alhamdulillah kita sudah dihadiri oleh Prof hari. Iya. Sebelum Kegiatan ini mulai kapan begini? kebetulan Kebetulan malam pertama. Iya. Malam Iya. pertama dihadiri langsung oleh Rektor UIN beberapa lama lalu. luar biasa. Tepuk tangan saya dulu ya. Tidak gampang ini menghadirkan beliau ini ya. Waktu dan susah sekali beliau punya waktu ini. Jadi kita harus memberikan tepuk tangan sekali lagi buat Bapak Rektor. Tapi ngemeng-ngemeng ini, Pak Sul, saya ini kan dosen baru juga di sini. Artinya saya belum terlalu kenal juga dengan Pak Rektor. Iya. Terang Pak Rektor. Dari apa maksudnya biografi Pak Rektor ini, kapan lahirnya, kemudian pendidikan dan lain sebagainya. Itu saya terserah karena saya dosen baru. Apakah saya yang menjelaskan semua? Tidak perlu. Ada beliau di sini. Jadi seperti itu. Mulai dari lahirnya, kemudian pendidikan di mana dulu pada Pak Rektor. Iya. Sebenarnya saya ini dilahirkan di Poso. Oh, di Poso. Di Poso. Jadi kurang lebih sekitar 58 tahun yang lalu. 58 tahun dulu itu saya bercita-cita itu memang sejak dari kecil itu mau jadi intelektual muslim di Indonesia. Nah, karena ingin menjadi intelektual muslim di Indonesia, ya di sini kan ada sekolah madrasah yang bisa menempa siswa-siswa itu yang bermimpi seperti itu di Al-Herat. Oh, Al-Herat. Oh, berarti Ya. masuk Al-Herat. Nah, jadi saya setelah madrasah di Poso itu, lalu kemudian saya berangkat ke sini.
kurang, kalau saya tidak keliru itu tahun 77 saya datang pertama di sini. Di mana komio waktu itu? Masih awal-awal Masih dalam Mas, perencanaan. perencanaan. Iya. Masih di padi. 77 saya sudah 77. masuk pesantren di Al-Hera. Di Al-Hera. Setelah di pesantren Al-Hera kurang lebih sampai tahun 85 saya selesai aliyah. Mondok di sana. Nah, mondok di sana, mondok di sana. Alhamdulillah sudah banyak ditempa ilmu di sana, ilmu agama terutama ya. Ya sudah. Saya pikir kalau mau mewujudkan mimpi saya itu, oh ada IAIN di sini waktu itu kan. Oh iya. Ya, Filial Laut Makassar. masih Alauddin Makassar waktu itu, cabang di sini. Saya masuklah, jadi pertama kali saya masuk di sini itu tahun 1985. Ya karena orang tua ini kan ceritanya juga tidak mampu mau biayai kita orang kuliah ini. Susah juga waktu itu kan, jadi sementara orang tua bilang sudah berhenti Jona, dia bilang untuk kuliah lah iso tidak bisa kita berbiayai kamu ke kuliah. Nah karena sudah ada komitmen dalam diri saya untuk menjadi intelektual muslim, tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada yang bisa menghalangi saya punya Betul, kalau keinginan. nekat, tekad. Ada tekad Iya, yang tekad tinggi. membara lah Iya, dalam diri membara. saya. Nah karena untuk membiayai kuliah terpaksa saya harus jadi sopir. Jadi sopir. Ya, Bos. iya. Sopir Iya. Sopir apa itu, Bos? Angkot. angkot di sini. Oh, angkot. Angkot. Oh. Nah, jadi kan ceritanya belum bisa ini jadi sopir kan, jadi karnet dulu. Saya masih ikut-ikut jadi Iya. karnet apa. Nah di siang hari biasanya nih sopir ini kalau so capek dia tidur. Iya. Nah, saya coba bawa dia suruh kan, kau cuci itu mobil itu. Ah. Mulailah belajar bawa mobil. Cikal bakal bisa bawa. Iya, bawa otot. iya. Nah, sudah sampai akhirnya naik kelas jadi sopir saya. Kelas. Sambil selesai kuliah di sini siang, sudah bawa Bawa lagi lagi. angkot. Artinya kalau jalan Kota Palu, Pak Rektor tahu Oh, semua. sudah tahu. Mau tikus, mau jalan besar, Pak Rektor tahu. Karena Iyalah, alhamdulillah dari situ saya bisa biayai kuliah. Sampai akhirnya saya sarjana. Sarjana. Jadi sarjana di sini, S1 di sini. S1 di sini kan selesai begitu. Sudah saya mau lagi melanjutkan karena menjadi intelektual muslim ini tidak bisa cuma bermodalkan S1. S1. Nah, saya ikut berangkat lagi ke Jogja. Di Jogja itu juga bukan seperti anak-anak sekarang itu nanti sudah lulus baru ke sana. iya. Saya tidak, sudah berangkat ke sana. Memang beliau Naik kapal ke sana, harus ke Jogja. Dan lucunya waktu mau berangkat dengan kapal itu kan teman-teman sudah banyak yang bawa saya ke Di Pelabuhan Pantoloan. Pelabuhan Mas Said. dulu Pak Pantoloan. Nah, Pantoloan dibawa ke sana. Jatuh itu tiket. Jangan di kapal ini baku cari di mana apa Berarti penumpang ilegal. Nah, itulah jadi penumpang ilegal saya kan. Oh, tidak didapat tiket Jadi jalan. tidak dapat, orang tua saya lagi bilang, nah itu kan saya bilang tidak usah lah kau mau pergi lagi keluar kampung ini mau ke Jadi, Jogja. Kayak tanda itu. Ya tanda kan tidak usah Pak. Itu selalu dalam hati saya kan tidak ada yang bisa menghalangi saya punya keinginan. Kalau saya mau maju itu ya harus menghadapi situasi dan masalah itu. Jadi naik kapal itu tidak ada, saya bilang saya cuma minta restu saja sama orang tua. Yang penting saya direstui untuk pergi mencari ilmu di Jogja. Itu tahun berapa itu? Itu tahun 89. Pas tamat saya selesai. 89. Saya Iya, langsung. tamat S1 selesai. Iya, kalau sekarang kan mahasiswa enak daftar di sini. Oh iya. Online. Begitu online kan, Iya. begitu ada pengumuman baru kemudian berangkat. Nah. Kalau dulu kan pokoknya mau tidak mau ditahu mau Ya, lulus mau satu saya tahu tiket. barangkali mau jadi apa di Mau sana. jadi apa di sana? Saya Mau tidak kami tahu. di sana tuh Iya, apa? mau Itu kan apa, sembilan pokoknya. dulu ke sana. Ya sudah akhirnya saya berangkat juga ke sana, ikut juga tes, alhamdulillah saya lulus S2 di sana, dibiayai oleh, karena saya waktu itu kan belum menjadi pegawai negeri apa kan, jadi kita cuma diberi beasiswa itu cuma untuk uang pilihan. Adapun itu apa tinggal di sana di mana apa itu cari sendiri. Jadi cuma uang kuliah saja yang dibayar. Nah, mulai dari situ saya mulai masuk di perpustakaan itu.
Oh, berusaha baca buku, kemudian menulis berbagai artikel, berbagai jurnal, termasuk juga dulu masih ada panji masyarakat ya. Di sana untuk supaya saya bisa makan, saya bisa kontrak rumah dan sebagainya atau kos-kosan, terpaksa saya menulis. Nah, Jadi ada memang bukunya Pak. ada satu Iya, buku itu yang ya, sangat semua kumpulan tulisan. bestseller hingga saat ini. Iya, itu sudah paling banyak buku itu dikutip di Indonesia. Itu udah paling banyak. Jadi Studi Islam. studi Islam interdisipliner. Ya, Itu aplikasi. ditulis pada saat Ya, masih jalan saya- S2. Masih S2. S2. Luar biasa. Luar biasa. Wey. Luar biasa. Dan masih menjadi rujukan Jadi sekarang. rujukan saat Masih. ini. Jadi alhamdulillah sampai saya selesai balik lagi di sini, di akhirnya terangkat di Iya. Iya, masih pilihan juga waktu. Oh tidak, Oh, sudah sudah stay. sudah stay. Sudah stay. Sekitar tahun berapa? Itu tahun-tahun 96 Oh, 96. tahun 96. 4 tahun saya. Saya masuk di Sanawiyah. Oh, Sanawiyah. Masih Sanawiyah. 96 saya sudah terangkat dosen di sini, lanjut lagi S3 Di tetap di S3. Jogja. Oh, tetap di Jogja. Tetap Jogja. Alumni Jogja, Iya. Pak. Iya, Alumni iya. Jogja. Sampai selesai. Alumni style. Ya seperti Sorry. sekarang inilah jadi rektor di UI. Masya Allah, luar biasa. Nah, ada satu juga. Jadi itulah kenapa kita sekarang itu punya tagline kampus 1000 mimpi. 1000. Saya Karena itu latar belakang. sejak semester 3 saya kuliah di sini dulu di IAIN cabang Makassar, di Palu. Itu saya sudah bermimpi. Sudah jadi mimpi. rektor di sini. Semester 3. Semester 3. Karena sekecil itu Iya. berkelahi dengan mimpi jadi rektor. Nah, dan Artinya kan itulah. mimpi dulu. Jadi ternyata mimpi itu menjadi kekuatan yang maha dasar. Itu yang saya bilang itu invisible power. Ada kekuatan yang tak terlihat yang membuat orang itu berenergi, bersemangat itu karena ada mimpi. Jadi yang membedakan komio dengan yang namanya binatang itu cuma di situ. Kalau binatang tidak ada mimpinya, Cara mimpinya betul. kalau Manusia manusia harus ada mimpi karena kalau dia tidak punya mimpi tidak ada bedanya dia seperti binatang. Iya. kira-kira. Itulah sebabnya dengan di UIN sekarang ini kampus 1000 mimpi itu menunjukkan bahwa mereka para mahasiswa, para dosen, para tenaga teknik itu adalah manusia-manusia yang sempurna. Yang sebuah dan punya mimpi pasti. Punya mimpi pasti. Jadi itu sudah Jadi itu memang sudah visi-misinya UIN saat ini. Nah, itu Oh, belum. bukan visi misi. Oh iya iya. Iya. Itu bukan visi. Ya, artinya alhamdulillah setelah diangkat S2 tadi kan kemudian setelah S2 kembali ke Palu ya akan menjadi ASN, lanjut S3 lagi di Lanjut Jogja. Jogja. Nah, setelah itu kembali pulang mengabdi ke sini dan alhamdulillah terpilih menjadi rektor. Rektor. Itu mimpi dari semester 3. Tiga. Sama dari semester 3. Saya semester 3 itu mimpi aku coba. Ya ada apa? Kapan selesai kuliah Ya, makanya. Seperti baru KT lagi. Baru kata lagi. Artinya Jadi berani memang mimpi kenapa dia kemudian menjadi tagline? Karena di kelas 6 SD saya di Poso itu sudah ditanya mimpimu mau jadi apa? Itu semua orang diketawakan, bahkan saya punya guru itu ketawakan ke saya. Ketika saya bilang mau jadi intelektual muslim di Indonesia, ketawa semua mereka. Dia bilang ini penjual ikan mau jadi intelektual muslim. Saya karena waktu masih SD juga itu jual-jual ikan. Oh iya. Jual-jual ikan. Masih SD itu. Masih SD. Jadi jual-jual ikan kalau ada ikan karena di Wonosompe itu kan di pinggir pantai. Iya. Jadi kalau sudah ada nelayan datang itu saya beli misalnya satu ikat itu ikannya itu ada 15 ekor. Saya jadikan saya bagi dua itu. Jadi kalau misalnya saya beli 15.000 itu satu ikat, nanti saya bagi dua itu jadi dapat 30.000 kan. Luar biasa. Jadi visi bisnis itu sih sebenarnya Oh, sudah tertahan. Iya. Sudah dari kecil itu. dari kecil. Jadi sambil kita ngobrol ini menunggu kopi, belum ada kopi. Ais. Ada dari tadi. Sudah lama orang ngurusin ada kopi. Enggak, karena tidak punya visi bisnis. Bisnis itu Maksudnya kalau yang begini ini harus ada. siapkan. Jadi memang Pak Rektor ini punya cerita hidup yang sangat luar biasa. General manager. Iya, bukan jenderal. Oh, General. general. Oh, astaga. Astaga.
General manager, General artinya manager dia umum. itu pemimpin umum. Pemimpin umum. Dia punya, jadi waktu saya masih Kopi. di tambang itu, saya ada 12 manajer gitu. Oh ya. Berapa lama jadi general manager? Kurang lebih 5 tahun. Oh, iya. Itu sebelum, karena kan kita dengar juga, saya sempat dengar juga Prof, sebelum jadi rektor UIN itu sempat jadi rektor. Ya, rektor Unisa sampai terbuka ke dokter. Sisil. Sampai Masuk Sisil. kedokteran itu. Nah, dari situlah sebenarnya awal titik masuknya saya menjadi pebisnis. Ya. Alhamdulillah. Ada Sisil. Ada berarti Sisil. kopinya. Ini namanya rektor namanya Mbak Sisil. Oke. Untuk tidak sisir. Wah, ini dia punya gelas seperti ini ya. Pak Iya. Jokowi punya gelas ini. Oh, Iya. bismillah Bro, mari Bro. 5 tahun saya di sana. Oh, 5 tahun. Bergelut dengan debu. Bergelut dengan batu-batuan. Di bagaimana? Sih? Di Watu Sampo. Oh, waktu sampus ini. Berarti Iya. kemarin malam kita salah. Ternyata beliau bukan baskop di Oh, bukan. Di tambang sana. Iya. Kak Pemiu bilang baskop ini Pak Rektor. Ay, ternyata bukan. Jadi General manager. Ya, general manager. Bukan general manager. General manager. Astagfirullah. Jadi itu juga ceritanya. Pasca saya jadi rektor di Universitas Al-Hera, karena berkembang maju, Unisa ketika itu kolaps. Saya jadi rektor di sana cuma diberikan uang 9 juta untuk kampus sebesar itu. Sebesar 9 itu. juta. Lalu saya gerakan, dan ini yang penting. Jadi kita itu bekerja, jangan jangan terjebak dengan penilaian orang. Jadi kita berbuat saja, kita bekerja, itu orang memantau, orang melihat. Nah, setelah Unisa itu berkembang dengan begitu pesat, dengan luar biasa, uangnya sudah miliar-miliaran di sana, saya selesai di sini 1 periode, dipaksa untuk kedua kali saya tidak mau. Saya minta istirahat dulu. Biar saya kembali lagi ke UIN. Nah, setelah saya kembali di sini, datang owner. Iya, Ada owner dari Jakarta itu. Owner itu artinya pemilik perusahaan. Owner. Nah, itu. Begitu owner kan? Datang ke rumah. Ojo terus. Nah, datang ke rumah mereka datang, dia bilang, Ustadz, tolong, dia bilang, Ustadz, dibantu kami. Ini perusahaan kami lagi kolaps. Saya bilang, apa nggak salah masuk ini? Saya ini mau panggil Ustadz ini. Iya. Mau pegang ini perusahaan nih yang lagi kolaps lagi. Oh, dia bilang tidak, kita pelajari itu. Dia bilang Ustadz memimpin Unisa dalam situasi kolaps tiba-tiba menjadi universitas yang besar di Sulawesi Tengah. Jadi tolong kalau begitu. Sudah, saya bilang begini, oke lah, saya ingin lihat dulu di mana perusahaannya apa semuanya. Rupanya setelah saya datang di sana, bayangkan batu sebesar ini malah kecil ini. Itu dikasih masuk ada yang namanya stone crusher. Oh, penghancur batu. Penghancur batu. Keras. Iya. Itu dihancurkan jadi debu. Jadi debu. Sudah saya masuk, kan sebenarnya di perusahaan itu persoalan manajerial ya, masalah kepemimpinan apa semuanya. Sudah saya bilang oke. Setelah 1 minggu saya coba survei, saya lihat itu ada masalah. Ada masalah besar, itu masalah manusianya yang ada di sana. Jadi itu di batu di mana saja itu, di galian C. Kalau bukan yang bekerja di situ, kalau bukan dia punya sepupu, dia punya kemenakan, dia punya nepotismenya berarti. Nah, jadi bukan juga, tapi begitulah mereka ini, karena harus anak-anak di lingkungan situlah yang mengisi perusahaan. Oh ya, Iya, memberdayakan. Sebelumnya demo terusan, Oh, itu iya, membuat hancur itu perusahaan itu. Nah, saya identifikasi dulu ya siapa ini bagaimana, sehingga betul-betul saya tahu. Dan alhamdulillah hanya dalam waktu 1 bulan kita mampu keluar dari krisis. Jadi di sana itu kan satu bulan itu biaya produksinya itu kan 1.500.000.000 dalam 1 bulan. Sementara yang saya dapati ketika ditangani ke saya cuma 600 juta. Selisihnya jauh sekali. Jauh sekali. Itu hanya dalam 1 bulan itu. Alhamdulillah kita sudah bisa jadi 2 miliar. Lalu kelola manusianya.
Dan sebenarnya saya dibentuk itu untuk menjadi leader itu mulai dari UNISA yang sama sekali nggak ada. Kita sudah berbuat baik, kadang-kadang dibilang no apa mu Iya. wah macam-macam dibilang. Itu memang kita di sana. Mentalitas saya dibentuk di situ, termasuk di perusahaan Baru tahu. anak kemarin. Baru anak Nah, kemarin. Alhamdulillah pola itu kita lakukan dengan baik, dan salah satunya kita memberikan apa namanya, di sana itu di Watu Sampo ada 3 masjid yang semua apa namanya Amir. takmirnya itu kita bantu. Ada yang 1.500.000 misalnya imamnya, kemudian hatibnya Per bulan. itu per bulan. Bulan Mas. Empati memang. Empati. Nah, lalu ada janda-janda kurang lebih 70 orang. Nah, kalau janda ini Iya. kalau janda itu sana ini. Nah, ada kurang lebih 75 orang. Seluruh masyarakatnya itu per bulan itu kita berikan 10 kilo beras. Makanya satu-satunya perusahaan yang tidak pernah didemo atau didatangi LSM itu cuma perusahaan saya. Kapan mereka datang, yang merontak itu masyarakat. Iya. Karena selama ini memang apa namanya bagus hubungan Iya. Keberpihakan waktu Betul. kemarin mungkin tidak ada Iya. keberpihakan. Dan di sana saya minta ke apa namanya manajer keuangan saya, kalau ada misalnya bendera putih di Watu Sampo itu yang ada di rumahnya, itu saya tidak mau masyarakat datang meminta bantuan sama saya. Mestinya datang Kita. langsung membantu. Iya. Dan itu terjadi. Itu kehadiran itu perusahaan. Makanya para imam-imam itu kalau sudah datang kapal masuk apa semuanya, oh mereka langsung berdoa, alhamdulillah ya Allah, terima kasih banyak apa. Itulah yang dari mulut ke mulut bicara. Karena ketika mereka itu setiap bulan itu saya bayarkan jasa punya honor itu tanda tangan kata. Itu pembeli buyer itu bertanya kepada saya, siapa mereka ini? Saya bilang mereka ini imam-imam yang berdoa kalian punya muatan itu supaya selamat untuk kembali Pak. Sampai bisa menjamin di tengah laut itu bisa selamat. Gelombang badai yang sampai 3 meter itu gelombang. Kami tahu Doa mereka itu. kami tahu bayar. Tanya muncul. Apa para itu bilang Ya bayar? bayar itu pembeli. Pembeli. Ah. Kami kaya yoyong jadi saya dibayar. Nah, itu ada. Saya bersyukur saya punya pengalaman kurang lebih 5 tahun di sana. Makanya ketika saya jadi rektor di sini ini, ya karena sudah punya pengalaman memimpin perguruan tinggi sebelumnya di bisnis juga, sehingga visi kita di sini juga ada bisnis entrepreneur. Iya. Itu yang paling penting apa tentang visi misi Pak Rektor ini selama di apa namanya di periode ini. Satu periode ini ya. Satu periode ini. Karena sebenarnya kami Mas mau untuk periode selanjutnya Iya. akan dibatasi oleh Ya, Aturan. aturan. Iya. dan sebagainya. Jadi gini, ketika saya masuk di sini, yang pertama saya tidak ingin merubah semua visi yang sudah dikembangkan oleh rektor sebelumnya. Jadi karena menurut saya kepemimpinan itu bukan apa namanya bukan 0 kilometer. Seperti kita mengisi bahan bakar itu di mana kosong dari nol ya, nggak bisa. Itu membutuhkan energi dan waktu yang panjang. Memulai lagi yang baru. Jadi integrasi ilmu saya pertahankan. Lalu kemudian kearifan lokal ya sama moderasi beragama itu saya pertahankan. Yang ingin saya masukkan itu kewirausaha bisnisnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga yang berbeda, kalau kemarin itu dia kan berbasis kepada Islam moderat. Ya, lalu kalau saya tidak. Jadi kita berbasis kepada integrasi ilmu, kearifan lokal, entrepreneurship, lalu berwawasan Islam moderat. Oh iya. Kenapa? Karena IAIN itu mau diputar, UIN itu mau dibolak-balik bagaimana dia sudah moderat. Karena ada Islamnya. Jadi identitas Islam itu sudah menunjukkan dia kemoderatan. Jadi dia yang akan membingkai semuanya. Artinya menjadi pengusaha yang hebat itu hargai orang lain, berempati. Itulah berwawasan Islam moderat itu. Integrasi ilmu juga maksudnya tidak boleh kita meneliti Islam cuma monodisiplin, cuma satu disiplin aja. Harus dilihat itu keislaman itu dengan berbagai pendekatan-pendekatan, ada antropologi, ada psikologi, ada sejarah. Begitu juga yang dari umum, dosen-dosen umum yang
ekonomi, psikologi misalnya atau matematika, mereka juga harus paham juga pendekatan Islamic study ya, Iya. studi-studi Al-Quran, hadis. Mereka juga paham falsafah kalam, bahwa di falsafah kalam itu orang biasa berdebat dan tidak mengkafirkan. Mereka menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Nah, jadi integrasi ilmu agar dosen-dosen kita itu tidak sumbu pendek, cepat marah, cepat meledak. Cepat meledak. Ini Karena cuma satu saja. iya. Orang-orang yang cepat meledak itu kalau melihat kejadian itu hanya satu pendekatan. Jadi kita berikan dengan berbagai pendekatan yang lain. Nah, kira-kira begitu itu visi yang kita kembangkan itu, sehingga nanti akan melahirkan luaran-luaran dari kampus ini yang mereka punya visi integrasi ilmu, mereka kaya dengan pengembangan ilmu, mereka juga punya visi untuk entrepreneur, karena saya ini orang yang dari agama, dari pondok, tetapi menjadi pengusaha. Luar Iya, biasa. pengusaha. Saya pondok Iya, jadi pengusaha, Santri. santri. dari santri itu. Ngomong-ngomong dengan pondok ini, Prof, ya karena kebetulan saya juga dari pondok. Iya. Artinya, Saya Pondok Pinang. pondok pindah kok ya. Makan itu. Apa namanya? Ada tidak, Prof, pengalaman yang susah dilupakan di pondok itu, Prof? Iya, ketika saya punya gitar pertama kali di Banting. Oh iya, Iya, di pondok. Banting, Bro. Karena sembunyi-sembunyi kita bermain. Iya. Dulu pondoknya tidak seperti sekarang. Iya. Kalau pondok pesantren yang ada sekarang ini kan boleh kita Main ada gitar, piano, main Oh, gitar. iya. Oh, kalau dulu tidak bisa. Tidak bisa. Mana kan itu dulu? Iya, Arab dulu. Rabana tapi ada, Pak. Rabana ada. Ada. Tapi kita sembunyi-sembunyi dulu. Kemudian ustadz saya dapat, langsung dia banting. Itu pengalaman itu. Luar biasa. Iya. Artinya untuk jadi musisi yang kita kenal seperti Iya. sekarang ini, ada juga cobaan ya rupanya. Ada cobaan. Dibanting dulu Dan kita. jangan lupa, saya kemudian dulu kuliah di sini, juara-juara terus, karena saya isi dengan musik. Jadi setelah saya selesai belajar, pikiran kita terlalu sumpah dan Seni. sebagainya, Seni. capek, kita main gitar. Ya, Disitulah yang kemudian menurunkan tensi pikiran kita dan Ya, betul sebagainya. sekali. Jadi kembali ke tadi itu. Orang yang di bulan berpuasa merokok. Ya, artinya kita sekarang sudah masuk bulan suci Iya. Ramadan ini. Iya, bulan suci Jangan, kalau menurut saya jangan dulu kita bicara ke sana, karena ini baru ya. Iya. Karena itu baru. Artinya Yang penting dulu begini, karena itu hal yang paling mudah sih sebenarnya itu. Bagi saya cuma mau bilang, karena ini puasa pertama di bulan Ramadan, saya cuma mau bilang bahwa ingin menggambarkan Ramadan itu seperti kepompong. Kepompong. Ya, jadi kita bisa bilang kepompong ada Ramadan. lagunya itu kan? Persahabatan Iya. bagai kepompong. Nah, kepompong ini kan dia sih sebenarnya sebuah wadah. Kalau kepompong itu kalau dalam bahasa Latinnya itu pupa. Kayak masih kayak ini. Nama mama saya itu, Pak. Pupa. Nama mama saya betul. Jadi kepompong Iya. itu bahasa Latinnya itu artinya pupa. Pupa itu biasanya disebut kalau bahasa kita sehari-hari boneka. Boneka. Nah, coba Bahasa bayangkan. Latinnya pupa, Iya, bahasa kalau kami- kuliah di UIN Dato Karama Palu banyak wawasannya, ilmunya itu luar biasa. Kita yang kenal selama ini hanya menyebut kepompong, tapi dia itu berasal dari bahasa Latin yang namanya itu pupa. Nah, pupa itu kalau kita terjemahkan adalah boneka. Apa maksudnya itu? Jadi kepompong ini sih sebenarnya dia semacam bertransformasi diri, merubah bentuk. Jadi merubah bentuk. Kepompong ini dia sebelum jadi kepompong ini dia jadi ulat dulu, dan ulat ini menjijikkan. Iya. Kita tidak suka, mau pegang pun tidak suka. Geli. Lalu kemudian supaya dia bisa merubah bentuknya menjadi bagus dan sebagainya, maka ada satu wadah yang disebut dengan kepompong. Di situ dia berpuasa, tidak pernah makan dan tidak pernah minum itu. Disitulah dia dibentuk itu menjadi sesuatu yang baik, dan pada akhirnya setelah dia berpuasa melahirkan sebuah hasil yang sangat luar biasa, kupu-kupu. Yang begitu indah. Kupu-kupu itu sesuatu yang indah, yang senang kita lihat, ya, yang membahagiakan siapapun yang melihatnya. Nah, puasa Ramadan seperti itu juga.
Kita ini kan ulat-ulat ini, tanpa Ramadan kita menjadi ulat-ulat ini, manusia yang keji, yang banyak dosa, yang banyak apa namanya perilaku yang mengecewakan orang lain dan sebagainya. Maka dengan berpuasa, jadi puasa ini adalah kepompong kita. Ramadan ini adalah kepompong. Berarti kami ulat bulu. Jadi supaya dia membentuk semacam apa namanya bertransformasi diri dia dengan dia berpuasa lalu kemudian menghasilkan sesuatu yang baik. Ini yang penting. Jadi artinya siapapun, makanya di puasa itu kan dikatakan la'allakum tattaqun. Jadi kita berpuasa ini untuk kebaikan kita. Kalau bedanya puasa kan di dalam Al-Quran dikatakan diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu sudah berpuasa. Peradaban apapun di dunia ini, mulai dari peradaban kuno Cina, peradaban Mesir, peradaban Yunani, peradaban Persia, itu mereka berpuasa semuanya. Mereka berpuasa itu untuk apa? Untuk membujuk Tuhan, untuk merayu Tuhan. Nah, agar supaya misalnya panennya berjalan bagus, berhasil. Nah, kita di Islam kita berpuasa bukan untuk membujuk Tuhan, untuk kebaikan diri kita, untuk kepentingan diri kita. Jadi sungguh bodoh ya orang-orang ini yang kemudian berada di bulan yang mulia namanya Ramadan itu, dia tidak melaksanakan puasa karena kepentingannya untuk dirinya. Dan ini kalau kita diskusikan, waduh berapa episode nanti ini? Ya kan itu. Episode 30. Nah, selesai. Jadi yang pertama ini kita bisa menyatakan substansi dari puasa di bulan Ramadan itu adalah kepompong. Kira-kira itu. Kita jadi boneka. Boneka itu kan biasa dengar begini. Ini kalau kajian hermeneutik ya. Mulai berat ini, mulai berat ini. Iya, cocok. Nah, kalau jadi kita kembali ke topik ini. Jadi kajian hermeneutik itu kan menyangkut tentang tanda-tanda. Nah, ketika dibilang kira-kira boneka, apa yang terlintas dalam benak kita? Pelindung. Jadi kalau di Jakarta itu kan ada ondel-ondel, itu boneka ondel-ondel itu. Itu tahu nggak, dia untuk melindungi panen yang misalnya busuk atau rusak dan sebagainya. Itu disimbolkan dengan ondel-ondel. Tapi intinya yang namanya boneka itu perlindungan. Komiu waktu kecil pasti ibunya belikan apa? Boneka. Dengan ada boneka itu semacam ada yang menjaga kita, ada yang melindungi kita. Nah, Ramadan juga seperti itu. Jadi dengan adanya Ramadan kita menjadi terlindungi, kita sebenarnya ini terlindungi. Jadi dia itu disebut dengan kepompong atau boneka. Melindungi fungsinya. Melindungi fungsinya. Jadi sungguh alangkah bodohnya. Alangkah bodohnya sih sebenarnya. Iya, menyanyiakan. Kalau kita menyanyiakan ini jalannya bulan Ramadan. Apalagi tadi Prof di awal tadi, puasa dia padahal tidak sholat subuh. Nah, padahal sih ini sudah tidak bisa karena puasa itu tidak bisa lepas juga dengan namanya sholat. Yang pertama kan tiangnya ini kan sholat dulu. Sholat dulu. Kalau kamu berpuasa lalu kemudian tidak sholat, itu sama dengan kita makan tidak ada garamnya. Ya tidak enak. Jadi puasa itu justru menguatkan kita yang bolong-bolong tadi. Itu nanti akan menyadarkan kepada kita. Ya. Wah, saya kepingin nanti ada waktu lah bagaimana menghitung harga nafas kita. Nah, bagaimana kita menghitung agar nafas kita ini supaya kalau kita paham ini, kita tidak mungkin tidak sholat, nggak mungkin kita tidak puasa. Terlalu banyak ini kemurahan yang diberikan Allah kepada kita ini, itu terlalu banyak. Kita cari waktu lah nanti. Kita coba diskusi lagi. Iya. Misalnya episode selanjutnya khusus untuk membahas tentang itu, Prof. Untuk menghitung nafas kita itu. Siapa tahu Pak Sulfakan tidak lagi nafasnya. Enak beotok Pak. Doa mutang. Aduh. Di dulu, Prof. Oke. Jadi Pak Zul tadi saya paham, Pak Zul. Kalau orang-orang Persia dulu tadi kan dibilang Prof tadi kan mereka puasa juga untuk membujuk Tuhan. Ada sesuatu keinginan yang supaya Tuhan turuti, mereka puasa dulu. Jadi kalau ada punya keinginan dan main tua, puasa dulu komi. Iya. Harus berpuasa memang. Harus berpuasa dulu. Tetapi hajat itu orang Persia. Kalau Islam tidak begitu. Kalau Islam itu
kita tidak membujuk Tuhan karena Tuhan itu sudah begitu pemurah dengan kita. Jadi kita tidak, Tuhannya orang Islam itu kan Tuhannya yang sangat pemurah. Jadi bahkan dengan kita berpuasa bukan untuk Tuhan ini, tapi untuk diri kita, untuk diri kita. Bagaimana ibaratnya kalau mobil itu berjalan terus misalnya nggak ada waktu istirahatnya, apa yang terjadi kan? Iya, Nah kita kehidupan kita hampir setiap bulan 11 bulan kita makan, kita minum, kita ini. Nah puasa inilah yang kemudian kita istirahat dulu, jangan makan, jangan minum, biar tubuh kita menjadi sehat. Kendaraan itu menjadi sehat itu kalau dia tidak dipaksa terus bekerja. Nah puasa juga begitu. Jadi ribuan toksin di dalam tubuh kita itu dikeluarkan itu dengan kita berpuasa. Dan hampir semua binatang-binatang yang mau sehat itu harus berpuasa. Nah, bagaimana Pak itu kalau orang berpuasa tetap menjalankan sholat 5 waktu, tapi pokoknya belum habis zuhur itu dia tidur, nanti bangun asar. Begitu nanti maghrib nanti bangun Dia berpuasa. tetap berpuasa, tapi dia bawa tidur. Puasanya orang tidur, orang berpuasa, tidurnya orang berpuasa itu rahmat, berkah. Ya, yang jadi masalah kalau dia tidur tapi dia tidak berpuasa. Itu jadi masalah. Jadi tidak usahlah di apa mau dibicarakan lagi orang berpuasa kalau dia tidur dan sebagainya. Karena setiap orang itu cara menyikapi puasanya itu berbeda-beda tergantung dengan diri. Jadi jangan cara kita berpuasa ini kita mau paksakan kepada orang lain. Jadikan standar untuk orang lain. Iya, nggak boleh. Yang penting dia alhamdulillah dia sudah berpuasa. Yang Kalau dia tidak berpuasa berarti dia bukan muslim. Tapi dia tidak berpuasa. Karena syarat untuk berpuasa itu dipersyaratkan oleh orang muslim kan. Jadi kalau ada orang muslim yang kemudian dia tidak berpuasa, itu sejatinya dia bukan muslim. Kalau dia tidak berpuasa. Ya karena sama juga. Puasa itu syarat pertamanya itu kan dia harus muslim. Dia harus beriman. Bukan, dia harus apa? Normal, sehat akalnya. Iya, seperti kalau orang gila itu tidak diwajibkan puasa. Kalau ada orang muslim yang tidak berpuasa itu tidak bedanya dia dengan orang gila. Ya kan gitu. Iya. Jadi hal-hal yang paling sederhana saja lah yang kira-kira dengan puasa itu memungkinkan kita itu akan menjadi sehat, akan menjadi normal cara berpikir kita dan sebagainya. Makanya dipersyaratkan itu bahwa orang-orang yang melaksanakan puasa itu betul-betul orang yang waras, ya kan gitu. Akal. Orang yang berakal, ya kan gitu. Nah, banyak orang yang tidak menyadari bahwa kalau kemudian dia tidak berpuasa, sama dia memproklamirkan dirinya bahwa dia orang tidak waras. Nah, jadi kalau ada orang muslim yang tidak berpuasa di siang hari makan, kau lihat, ya Allah, dia tidak waras lagi dia kalau begitu. Jadi puasa itu menunjukkan identitas kita menjadi orang-orang yang waras. Kira begitulah. Makanya ada pertanyaan-pertanyaan apa yang konyol-konyol seperti tadi itu, Prof. Biasa ditanyakan, Ustaz, bagaimana kalau kita berkumur-kumur pakai Ustaz, pakai kuah bakso? Sebenarnya tidak boleh, itu haram itu. Ya, kenapa haram, Ustaz? Kau tidak perlu puasa. Kenapa saya tidak perlu puasa, Ustaz? Karena syarat puasa itu harus berakal. Iya. Tidak ada akalnya, masuk kuah bakso. Ustaz, boleh kita Ustaz kalau wudhu berkumur 3 kali, keluar tinggal 2 kali. Mana satu kali? Luar biasa umat itu. Banyak sekali pertanyaan. Kita hadapi juga dengan penuh kesejukan. Iya. Karena apa ya, mereka juga bertanya itu sih sebenarnya dengan latar belakang mereka kan. Iya. Kita bisa pahami lah yang begitu. Nah, jadi ini Prof, banyak mungkin dari kita umat Islam ini yang kayak seperti dibilang tadi, bulan Ramadan tidak puasa. Iya. Nah, mungkin karena mereka itu belum tahu apa sebenarnya keutamaan bulan suci Ramadan ini. Ya. Betul. Jadi saya pun juga ingin bertanya sebenarnya, apa sebenarnya yang membuat bulan suci Ramadan ini berbeda dengan bulan-bulan yang lain, Prof? Kira-kira begitu. Ya itu tadi. Jadi 11 bulan kehidupan kita itu penuh dengan masalah. Ya, banyak penyakit sih sebenarnya dalam tubuh kita 11 bulan itu. Tidak ada jalan lain untuk menyembuhkan itu kecuali puasa. Coba kita lihat saja di dunia kedokteran ya. Orang-orang yang mau dilakukan operasi atau apapun itu supaya jantungnya tidak
darahnya tidak mengental atau pompa jantungnya naik dan sebagainya. Itu kan mereka disuruh puasa dulu. Betul. Iya, Sebelum iya, operasi. operasi. makanya puasa itu junnah, menjadi benteng sih sebenarnya. Dia menjadi benteng agar kita itu tidak terpuruk dalam kehidupan ini. Nah, jadi kembali lagi ke kita, kembali lagi. Ya, oleh karena itu saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Muslim, kalau Anda ingin melihat kebesaran Allah di bulan Ramadan itu, ya, dengan berpuasa dengan sebaik-baiknya, bukan karena ada maunya saya. Iya. Ya, karena ini begini. Jadi kita berpuasa itu bukan karena ada masalah lalu kemudian kita ingin membujuk Tuhan. Itu puasa model orang dulu begitu itu. Tapi kalau kita melaksanakan puasa betul-betul lillahi ta'ala sebagaimana niat yang kita sampaikan itu, maka segala yang kita minta, segala masalah yang kita hadapi pasti terselesaikan. Jadi mulailah dari diri kita dulu. Jangan nanti ada yang bilang, kok Ustadz bagaimana ini, saya sudah berpuasa tapi kemudian tidak ada juga terselesaikan masalah. Periksa kau punya hati. Apakah kau berpuasa ini karena ingin membujuk Tuhan? Atau karena memang betul-betul ini adalah perintah yang dia minta kita untuk melaksanakan. Tidak ada keluh kesah, tidak ada beban. Karena ada 3 tipologi orang berpuasa itu. Ada orang yang berpuasa itu, ada orang yang tidak mau berpuasa itu karena memang dia tidak mau. Iya. Dia tidak mau dipaksa bagaimanapun. Dia tidak mau. Ya dia pikir bikin capek saja ini. Ada juga yang tipologi kedua, orang berpuasa itu karena terpaksa, karena dia dosen di UIN kah, atau karena dia itu tenaga teknik, atau karena dia pegawai, tidak enak saya, malu saya nanti kalau dia puasa terpaksa. Tapi juga ada orang yang berpuasa itu karena dia tahu bahwa puasa ini adalah mutiara, puasa ini adalah berlian, puasa ini adalah kekayaan yang luar biasa yang diberikan ke saya. Makanya dia menerimanya dengan kepasrahan total. Dia berserah diri kepada Allah. Nah, tipologi yang ketiga itu kalau dia melakukan betul-betul puasa dengan cara seperti itu, maka tidak ada masalah atau problem yang dia hadapi itu kalau tidak terpecahkan. As-saumu li wa ana ajzibi. Ya kan puasa ini dari saya dan saya juga yang akan menyelesaikan apa. Nah, cuma kenapa tidak terpecahkan? Karena saya berpuasa karena orang lain. Saya berpuasa karena terpaksa. Saya juga berpuasa itu karena ada yang saya mau minta dan sebagainya. Wah, nggak bisa lah. Jadi rubah dulu cara kita berpuasa ini, baru kemudian akan datang kebaikan-kebaikan di dalam diri kita. Itu intinya sih sebenarnya dari puasa itu. Yang terakhir, Prof. Iya. Dalam puasa ini kan tadi kita sudah tahu bahwa kita puasa, kemudian kita sholat, jangan sampai tinggalkan Pak Zule. Subuh besok subuh Pak Zule. Coba kan? Kira-kira amalan apa lagi, Prof, yang bisa kita lakukan di bulan puasa untuk mengisi puasa kita ini, Prof? Iya. Selain sholat, kemudian kita puasa. Iya. Yang pertama apa yang kalian buat ini? Pertama di bulan Ramadan ini luar biasa. Kalian menjadi naba, artinya menyebarkan berita, menyebarkan informasi dan sebagainya. Saya hanya ingatkan bahwa dalam proses memberikan informasi ini jangan ada sesuatu yang merusak orang lain. Itu akan kalian pikul dosanya. Akan kalian pikul dosanya. Tebarkanlah informasi itu yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Ini sesuatu yang luar biasa yang ketika kalian lakukan itu bukan di dalam bulan Ramadan, tidak berhitung. Jadi kata yang saya ucapkan itu bukan kata, huruf yang saya ucapkan itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Itu kehebatannya bulan Ramadan ini. Keutamaan bulan Ramadan. Keutamaan di bulan Ramadan. Pahala dari 1 dilipat gandakan menjadi 10. Jadi satu kata saja itu bisa menjadi 10 pahalanya. Nah, ini sesuatu yang ini bisa lewat jalur yang seperti ini yang kalian lakukan. Bisa juga dengan jalur karena Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Biasakanlah untuk membaca Al-Quran itu minimal 1 hari itu mungkin ada 1 juz siapa mudah. Ini coba bayangkan dalam 1 juz itu ada berapa ribu kata. Dikalikan 10, 1 huruf kali 10. Kali 10. Ini apa ya? Kalau betul-betul dimanfaatkan dan sebaik-baiknya, itulah yang kemudian akan menjadi benteng
yang ketika menghadapi masalah dan sebagainya, sebelum terjadi Allah berikan hidayahnya kepada kita, Allah berikan bimbingannya kepada kita. Ini yang tidak disadari. Jadi puasa ini kita sebenarnya mengumpulkan bekal untuk terhindar dari musibah, dari bala di 11 bulan yang ke depan. Ini salah satunya. Amin. Oleh karena itu, lakukanlah berbagai macam, dikumpulkan betul. Dia menjadi semacam bank kebaikan di sini. Itu kita lakukan apapun kebaikan-kebaikan. Sebaliknya juga kalau ada kejahatan itu juga akan merusak. Jadi bulan kebaikan ini isilah dengan berbagai kebaikan. Jadi salah satunya itu membaca Al-Quran. Kalau sebelumnya mungkin kita tidak terlalu terbiasa membaca Al-Quran, cobalah lakukan. Ya. Al-Quran itu kita baca di bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Di sanalah kadang-kadang ada problem-problem, ada masalah kita yang tidak ada jalan keluarnya dengan membaca Al-Quran. Allah berikan kebaikan dengan kita. Berarti kita puasa, kita sholat, Kita banyak sholat, membaca. ya. Jangan cuma banyak baca WA, aku juga. Jangan. Baca Al-Quran. Kita cuma baca WA. Jadi Tidak kan mau melihat perkembangan ini apa yang ada Nanti dibarengi dengan Al-Quran. iya. Dibarengi dengan Al-Quran. Kira-kira selain itu apa lagi? Misal zikir, sholat malam atau apa? ya tadi ya ada ya perlu itu, tapi seperti komunion tidak mungkin dengan mobil yang begitu juga itu. Ya gitu. Kalau sudah urusan sholat subuh saja sudah bermasalah, iya. Mau bagaimana saya mau bicarakan urusan Aduh. apa namanya kebaikan. Nah ini salah satunya kan. Karena Paling tidak membantu pada saat ada orang buka berpuasa. Tidak haruslah, karena komunion juga kasihan juga yang tidak flus juga ini. Jadi bantu ketika merapikan itu pada saat orang mau buka puasa. Kan kita di Abrar ini kan membuka apa namanya, seluruh dosen itu memberikan tajil, kan? Paling tidak itu hal yang paling sederhana tapi bisa membantu anak-anak pegawai SARA di sana untuk Membagi-bagi, membungkus, dirapikan apa semuanya. Itu pahala dilipat gandakan. Jangan lagi sholat sunat apalagi. Jadi dari situ nanti itu dari hal-hal yang kecil nanti akan masuk ke hal-hal yang besar lah. Jadi karena coba lihat ya, di bulan pertama, di minggu pertama ini 10 hari pertama itu kan bulan rahmat itu pertama. Kasih sayang Allah itu diturunkan di sana. Jadi betul-betul manfaatkan ini. Di 10 kedua itu dosa-dosa kita, ya kan? Itu mulai di banyak beristighfar apa semuanya. Di 10 terakhir itu kita sudah akan berhadapan dengan yang namanya Lailatul Qadar apa semuanya. Saya sudah menikmati semuanya keindahan puasa. Saya nggak bisa paksakan dengan kalian. Itu banyak. Paling tidak kita dapat referensi gitu ya dari mereka. Oke. Saya kira cukup ya. Luar biasa, kita dapat ilmu dari Prof malam hari. Sudah mulai garing ini. Baiklah, tadi saya lihat ada gitar, kan bisa saya pindah ke Itu yang kita mau sebenarnya ini. ya, cuma ini untuk menutup acara ini, acara segmen kita ini. Segmen kita ini. Luar biasa. Untuk mengenai gitar dibandingkan juga, Prof. Nah itu karena ada bicara gitar dibandingkan. Gitar dibandingkan. Iya. Nah saya tidak kita menyanyi, nyanyikan tapi gitarnya enggak, gitarnya menyanyi. Saya kira diiringi lagu dosa tadi itu. Jangan, nanti kita ini lagu dosa. Iya.
padamu, namun cinta tak menghilang hanyalah padamu. Bila hati tak sempurna mencintaimu, namun kita yang bertahan. Iya. Oke, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Baik. Hari ini sudah membersamai kami di episode Oke. pertama ini, Bro. Iya. Insya Allah episode kemudian kita akan undang-undang nasional. Bisa. Karena Prof, kita apapun isu-isu berkembang di kampus, Oke. kemudian atau di luar kampus, itu kita undang orang-orang kredibel untuk Kredibel. menjawab itu, Prof. Oke. Kredit. Karena kita itu punya SDM semua, Prof. Baik. Mau bicara politik nggak banyak. Oh iya, banyak. Mau bicara pilkada, berapa Oke. dosen kita Iya. yang mantan komisioner KPU. Iya. Mau bicara agama, tamu-tamu dan dosen. Iya. Tinggal tutup mata kita. Kalau bicara agama, siapa saja. Oke, cukup ya. Iya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Oke.